Halo sahabat pembelajar, apa kabar semua? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang sehat semua. Nah, dalam masa pandemi COVID saat ini, mari kita tetap menjaga kebersihan dengan menerapkan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, saat ini kita akan belajar PPKN dan pembelajaran kita hari ini terkait dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam materi ini kita akan mempelajari tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya kita akan memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu bersama bahwa negara Republik Indonesia yang kita cintai ini adalah salah satu negara dengan banyaknya pulau dan bahkan ratusan bahkan ribuan pulau yang ada di wilayah Indonesia. Sehingga dari itu Indonesia diakui sebagai negara kepulauan yang oleh ketentuan atau deklarasi Juanda, di mana laut bukan lagi sebagai pemisah tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Apa yang saya sebutkan tadi bahwa Republik Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Nah, konsep ini diakui dalam hukum laut PBB pada tahun 1982 atau lebih dikenal dengan UNCLOS 1982. Nah, dari UNCLOS 1982 atau United Nations on the Law of the Sea, kemudian Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Nah, sejak saat itu dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Maka dari itu, zona laut Indonesia dibagi dalam 3 kategori zona. Yang pertama, zona laut teritorial. Yang kedua, zona landas kontinen. Dan yang ketiga, zona ekonomi eksklusif. Nah, untuk zona laut yang pertama yaitu zona laut teritorial, di mana batas laut teritorial ialah garis kayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Mau bertanya Pak, bagaimana jika ada 2 negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut? Iya, jadi jawabannya maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Pak, bagaimana penjelasan tentang zona landas kontinen? Nah, untuk zona landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau biasa disebut dengan benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Nah, Indonesia terletak pada 2 landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Selanjutnya, bagaimana penjelasan tentang zona ekonomi eksklusif atau ZEE? Mohon penjelasannya. Nah, untuk penjelasan tentang zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional, di mana batas landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif. Jika ada 2 negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Ya, itulah tadi pembelajaran kita tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana kita telah mempelajari tentang batas-batas wilayah Indonesia lewat 3 zona laut. Semoga pembelajaran dapat bermanfaat untuk kalian dan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.